Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 26 bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun fil mustahadati wa salatiha. Bab tentang wanita yang istihadah dan sholatnya. Bab ini menjelaskan tentang permasalahan istihadah. Dan istihadah adalah keluarnya darah dari kemaluan wanita, keluarnya darah dari kemaluan wanita bukan pada waktunya. Istihadah adalah keluarnya darah dari kemaluan wanita bukan pada waktunya. Kalau keluar pada waktunya dinamakan darah apa? Darah haid. Kalau di luar waktunya dinamakan istihadah. Penyebab istihadah yang pertama, terpecahnya urat yang namanya adil. Terpecahnya urat
atau disebabkan terputusnya urat, dan itu disebabkan karena gangguan syaitan, terpecahnya urat atau terputusnya urat yang disebabkan gangguan syaitan. Dalam hadis yang akan kita baca, Nabi SAW bersabda, "Innama dzaliki irqun." Darah istihadah itu bukan darah haid, tetapi darah istihadah adalah darah yang keluar disebabkan urat yang terputus atau urat yang pecah. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Innama dzalika raqdatun min raqdati syaitan." Istihadah disebabkan yaitu gangguan atau tendangan atau pukulan dari syaitan. Para ulama menggabungkan raqdah dan irqun. Jadi kenapa urat tersebut terputus atau pecah? Maka dijelaskan pada hadis yang lain, itu karena gangguan apa? Syaitan. Dengan demikian, istihadah adalah darah penyakit. Istihadah adalah darah penyakit yang disebabkan gangguan dari syaitan. Kemudian perbedaan antara darah istihadah dan darah haid. Yang pertama, darah haid keluar pada waktunya, sedangkan darah istihadah keluar tidak pada waktunya. Dia keluar tidak memiliki waktu. Di perbedaan yang pertama, darah haid keluar pada waktunya. Artinya setiap wanita memiliki kebiasaan. Ada yang awal bulan, ada yang di akhir bulan. Maju palingnya 1 hari, 2 hari. Tetapi setiap wanita memiliki kebiasaan, yaitu keluar darah haidnya ada waktu. Tapi kalau tidak ada waktunya, ini kok keluar terus, arti darah tersebut adalah darah istihadah. Kemudian darah haid yang kedua, darah haid aswad yu'raf. Darah haid itu hitam. Kemudian baunya apa enaknya? Anyir gitu ya? Hah? Baunya menyengat. Darah haid hitam dan baunya menyengat serta kental. Darah haid itu hitam, kemudian baunya menyengat, lalu sifatnya itu ghalid, kental. Sedangkan darah istihadah warnanya merah, tidak berbau. Itu baunya seperti darah luka. Baunya seperti darah yang keluar disebabkan luka. Kemudian sifatnya encer. Darah istihadah encer. Jadi demikian perbedaan antara darah haid dan darah istihadah.
Darah haid keluar apa? Pada waktunya. Kemudian darah istihadhah, yaitu darah yang keluar tidak pada waktunya, artinya tidak memiliki waktu, keluar setiap saat, terus, tidak ada batasannya, tidak ada maksimalnya, tidak ada minimalnya. Namanya juga penyakit, namanya juga darah penyakit. Kemudian darah haid warnanya hitam, kemudian baunya apa? Menyengat. Yang ketiga apa tadi? Kental, tebal, kental, ghalid. Adapun darah istihadhah warnanya merah. Warnanya merah, tidak hitam. Kemudian baunya seperti darah luka. Kemudian yang ketiga sifatnya encer. Darah istihadhah itu encer. Kemudian kita baca hadis tentang istihadhah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, istaftat Ummu Habibah bintu Jahsh radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah bintu Jahsh bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inni ustahadu. Ummu Habibah bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini istihadhah. Apakah saya tidak, yaitu diwajibkan sholat, karena saya ini keluar darah terus. Inni ustahadu. Faqala innama dzaliki irqun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah darah penyakit, darah yang disebabkan urat terputus, dan terputusnya karena gangguan apa? Syaitan. Faghtasili summa sholli, mandilah, kemudian kerjakanlah salat. Fakanat taghtasilu 'inda kulli salatin, maka Ummu Habibah ini mandi setiap kali salat. Ummu Habibah mandi setiap kali salat, yaitu beliau mengakhirkan waktu zuhur sampai menjelang asar. Kemudian beliau mandi, lalu sholat zuhur. Kemudian selesai sholat zuhur, masuk waktu asar, beliau langsung sholat asar. Kemudian untuk sholat isya, untuk sholat maghrib dan isya, beliau mandi. Kemudian mengakhirkan maghrib sampai menjelang isya, baru sholat maghrib. Mandi, kemudian sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, tiba waktu isya, langsung sholat isya. Kemudian mandi lagi untuk sholat subuh. Jadi kenapa Ummu Habibah melakukan demikian? Karena seperti itulah para sahabat di dalam mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mandi untuk setiap kali sholat itu tidak wajib bagi wanita yang istihadhah, hanya dianjurkan. Tetapi Ummu Habibah
seperti sahabat yang lainnya. Apabila diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yang terbaik, maka Ummu Habibah mandi setiap kali salat. Qala Laits ibnu Sa'ad wa lam yadhkur Ibnu Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Ummu Habibah binta Jahsh radhiyallahu anha an taghtasila inda kulli salatin walakinnahu syai'un fa'alathu hiya. Yaitu Al-Imam Zuhri tidak menyebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Habibah mandi setiap kali salat, akan tapi demikianlah yang dilakukan oleh Ummu Habibah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan, tetapi beliau menganjurkan Ummu Habibah untuk mandi setiap kali salat. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, wanita yang istihadhah. Wanita yang istihadhah hukumnya seperti wanita yang suci. Wanita yang istihadhah seperti wanita yang suci, maka dia diperintahkan sholat, diperintahkan berpuasa, dan boleh dikumpuli suaminya. Jadi wanita yang istihadhah seperti wanita yang suci, maka diwajibkan baginya untuk sholat, berpuasa, dan boleh dikumpuli suaminya. Jadi hukum wanita yang istihadhah tidak sama dengan wanita yang haid. Wanita yang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh dikumpuli suaminya. Adapun wanita yang istihadhah tetap diwajibkan sholat, tetap diwajibkan berpuasa, dan boleh dikumpuli apa? Suaminya. Kemudian pelajaran berikutnya, wanita yang istihadhah diwajibkan berwudu setiap kali sholat. Wanita yang istihadhah diwajibkan berwudu setiap kali sholat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu tawaddai kepada wanita yang istihadhah, tawaddai likulli salat, berwudulah setiap kali salat. Jadi wanita yang istihadhah tetap diwajibkan salat, hanya saja dia wajib berwudu. Wajib berwudu yaitu setiap kali salat. Setiap salat 5 waktu harus wudu lagi. Setiap datang waktu salat wajib berwudu lagi. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya, wanita istihadhah disunnahkan mandi setiap kali salat. Wanita yang istihadhah disunnahkan mandi setiap kali salat. Jadi kalau wudu hukumnya apa? Wajib. Kalau mandi tidak wajib. Kalau mau mandi silahkan. Itu lebih bersih, lebih suci.
Jadi wanita yang istihadhah tidak diwajibkan mandi setiap kali sholat, tidak. Tetapi diwajibkan berwudu. Adapun mandi hukumnya dianjurkan namun tidak diwajibkan. Kemudian pelajaran berikutnya, wanita yang istihadhah diwajibkan membersihkan darahnya setiap kali sholat. Wanita yang istihadhah diwajibkan membersihkan darahnya setiap kali sholat. Jadi karena keluar darah terus sebelum sholat, wajib dibersihkan darahnya setiap kali sholat, yaitu setiap kali datang waktu sholat. Ya, kalau sholat zuhur dibersihkan dulu, kemudian berwudu. Setelah itu sholat qabliyah 2 rakaat lagi, kemudian sholat zuhur, kemudian sholat ba'diyah, silahkan. Tidak sholat qabliyah kemudian bersihkan lagi, kemudian sholat lagi 2 rakaat dibersihkan lagi. Tidak seperti itu. Tetapi sholat zuhur itu satu paket dengan qabliyah dan apa? Dan ba'diyah. Jadi setiap kali sholat wajib membersihkan darahnya. Kalau sekarang itu mengganti, yaitu pembalutnya itu diganti saja, cukup diganti, kemudian berwudu, lalu sholat. Walaupun keluar darah di dalam sholat tidak mengapa. Walaupun keluar darah di dalam sholat, sholatnya tetap sah. Kemudian pelajaran berikutnya, orang yang terkena penyakit beser, iya, ada penyakit beser, kencing terus, itu apa namanya? Orang yang kena penyakit beser hukumnya sama dengan wanita yang istihadhah. Orang yang kena penyakit beser itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah tabawul, netes terus kencingnya ini, keluar terus. Penyakit apa itu? Hah? Bener gak? Beser kan? Iya. Kencingnya keluar terus, netes terus. Bagaimana hukumnya? Ya sama dengan wanita istihadhah. Caranya gimana? Ayo dibersihkan semampunya. Dibersihkan, setelah itu pakai pampers dewasa, itu sholat. Kemudian walaupun kencingnya keluar terus, tidak masalah. Walaupun kencingnya keluar terus tidak masalah, karena itu penyakit. Karena itu penyakit. Seperti wanita yang istihadhah, darahnya keluar terus di dalam sholat tidak mengapa. Yang penting dia sebelum sholat berwudu. Sebelum sholat berwudu, kemudian di saat sholat darahnya keluar terus tidak masalah. Karena itu adalah darah penyakit yang disebabkan, yaitu salah satu urat terputus akibat gangguan apa? Syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya atau faedah berikutnya, fihi ta'dhimu as-sahaba li sunnah. Para sahabat sangat mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat sangat mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan Ummu Habibah untuk mandi, maka dia mandi setiap kali salat 5 waktu dengan cara yang disebutkan tadi. Mandi untuk salat zuhur sekaligus salat apa? Asar. Jadi mandi untuk salat zuhur sekaligus asar. Asarnya tidak pakai wudu lagi karena sudah mepet.
Ini seakan-akan dijamak, tapi tidak jamak, masing-masing pada waktunya. Dan kondisinya adalah kondisi khusus, karena yaitu wanita tersebut selalu mengeluarkan darah setiap saat, tidak berhenti. Ada sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang istihadah 3 tahun. Ada sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang istihadah selama 3 tahun. Ummu Salamah salat malam, Ummu Salamah radhiyallahu anha salat malam, darahnya menetes sampai ditaruh bejana di bawahnya, saking derasnya, sampai ditaruh bejana. Dan di zaman dahulu belum ada lagi pembalut wanita, jadi dipakai ditutup kain tapi tetap netes karena saking derasnya, sampai yaitu dikasih bejana di bawahnya, tetap sholat. Jadi keluar darah istihadah tidak masalah di dalam sholat seorang wanita, karena itu keluarnya darah penyakit. Dan al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan itu mendatangkan apa? Kemudahan. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Wallahu taala a'lam. Bab berikutnya, babun al-haid la taqdi salata wa taqdi shaumah. Bab wanita yang haid tidak mengqadha salat namun mengqadha puasa. Bab wanita yang haid tidak mengqadha salatnya namun mengqadha puasanya. An Mu'adzah qalat, dari Mu'adzah ia berkata, sa'altu Aisyata faqultu, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma balul haid taqdi shauma wa la taqdi salata. Kenapa wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha apa? Salat. Kenapa wanita yang haid diwajibkan mengqadha puasa namun tidak diwajibkan mengqadha salat? Qalat ahururiyatun anti. Aisyah balik bertanya, apakah kamu itu wanita khawarij? Apakah kamu termasuk wanita khawarij? Kelompok khawarij itu kelompok yang salah satu ajaran mereka mewajibkan wanita apabila suci dari haid mengqadha salatnya. Ini salat 1 minggu itu, 1 pekan diqadha. Semuanya diqadha. Anggap saja ini hari pertama, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, belum qobliyahnya lagi, belum ba'diyah. Ini sholat terus begini, 1 hari sholat terus belum selesai mengqadha. Itu kalau haidnya 1 pekan. Kalau haidnya 2 pekan, ya mungkin 2 hari qadha terus. Semua sholatnya yang biasa dikerjakan diqadha. Itu salah satu ajaran khawarij zaman dahulu. Maka Aisyah berkata, ahururiyatun anti, apakah kamu adalah wanita khawarij? Qultu lastu biharuriyatin walakinni as'al. Mu'adzah berkata, aku ini bukan wanita khawarij, tetapi aku bertanya. Qalat kana yusibuna dzalik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan darah haid. Kami dalam keadaan haid. Kemudian setelah suci, fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Setelah suci kami diperintahkan mengqadha puasa
dan tidak diperintahkan mengqadha apa? Salat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan dalil, kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Dari hadis ini terdapat pelajaran. Yang pertama, wanita yang suci dari haid diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Wanita yang suci dari haid diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Pelajaran yang berikutnya, ad-dinu bid-dalil la bir-ra'yi. Agama itu dengan dalil, bukan dengan pendapat. Agama itu dengan dalil, bukan dengan pendapat. Jadi kalau sekiranya agama itu dengan pendapat saja, maka sholat itu kan lebih agung daripada apa? Puasa. Maka seharusnya sholat itu lebih utama di qadha. Kalau ditimbang dari mana yang lebih wajib, puasa atau sholat, maka kita mengatakan yang lebih wajib adalah apa? Sholat. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib juga berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Kiranya agama itu dengan akal saja, dengan pendapat saja, maka yang harus diusap itu bagian apa? Bawah, bukan bagian atas. Akan tetapi aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf bagian atasnya. Akan tetapi aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf bagian atasnya. Jadi agama itu dengan dalil, bukan dengan yaitu pendapat, bukan pula dengan perasaan. Kenapa Anda mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya perasaan, cinta. Dalilnya adalah dalil perasaan, dalil cinta. Agama juga tidak dengan yaitu prasangka, apalagi dengan apa? Hawa nafsu. Tapi agama itu dengan dalil. Kalau ada perintahnya, kita mengerjakannya. Karena Islam itu artinya menyerah. Menyerah kepada Allah dengan mentauhidkannya serta mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seenaknya. Kita cinta ini, harus kita mengadakan kegiatan ini dan kegiatan itu. Enggak ada dalilnya, enggak apa-apa. Yang penting cinta. Yang penting sampean tresno. Witing tresno. Jadi jalaran sapa kulino. Jadi seperti itu. Dalilnya enggak ada, tapi dalil cinta. Dalilnya tidak ada, tapi dalil hanya akal-akalan atau kias-kiasan. Agama itu mabniun alal ittiba. Agama itu dibangun di atas ittiba, bukan di atas perasaan atau bukan di atas yaitu prasangka atau dugaan, apalagi hawa nafsu. Demikian pula tidak dengan akal-akalan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, sebelum kita lanjutkan bab berikutnya, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tafadhol tentang istihadhah, atau tentang tadi bab yang setelahnya, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Tafadhol. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Silahkan. Jelas ya tadi ya. Kalau irkun diterjemahkan apa di situ?
istihadah. Coba baca Mas Riko hadis Aisyah, baca yang lengkap. Hah? Urat gitu aja. Hah? Pembuluh rahim. Ya, irkun urat artinya urat yang terpecah. Di urat artinya urat yang terpecah. Wallahu a'lam. Fadli. Silahkan. Ya, ada wanita yang kebiasaannya 1 pekan. Kebiasaannya 1 pekan. Tapi keluar terus. Nah, keluar terus ini. Apakah dia boleh sholat setelah 7 hari? Kemudian hari berikutnya dianggap apa? Istihadah. Dilihat dulu kalau dia bisa membedakan ini darahnya yang keluar ini baunya seperti apa, warnanya seperti apa. Kalau dia bisa membedakan darahnya, silahkan. Apalagi dia bisa mengetahui kalau dia itu sudah suci dari haid. Kalau dia sudah suci dari haid, bagaimana? Yaitu dengan keluarnya cairan putih atau dengan bersih. Tetapi kalau darah keluar terus ini kan susah membedakannya. Maka dalam hal ini kalau keluar terus tidak bisa membedakan, maka wallahu alam. Jadi kalau dia bisa membedakan warnanya tidak mengapa. Dan dia kebiasaannya yaitu setiap bulan 7 hari. Wis paten itu 7 hari atau 8 hari, gak pernah tambah banyak. Tapi ini kok keluar darah terus sampai 15 hari. Kenapa? Nah, ini caranya, lihat tadi darahnya. Nabi SAW bersabda, damul haidi aswadu yu'raf. Darah haid itu hitam, diketahui. Diketahui ini dijelaskan oleh para ulama, menyengat, kemudian kental. Jadi warnanya hitam, menyengat, kemudian sifatnya itu kental. Adapun darah istihadah ini darahnya cair, merah, kemudian baunya tidak ada, ya seperti darah biasa. Kalau demikian berarti darahnya adalah darah istihadah. Jelas ya? Kalau dia tidak bisa membedakan, kalau dia tidak bisa membedakan, maka dilihat dari kebiasaan wanita yang sekitarnya. Dilihat dari kebiasaan wanita yang sekitarnya, yaitu ibunya, adiknya, kakaknya. Itu dilihat kebiasaannya. Berapa yaitu kebiasaannya haid. Kalau kebiasaan mereka 10 hari, berarti 10 hari haid. Setelahnya adalah istihadah. Dilihat dari kebiasaan wanita yaitu sekitarnya. Demikian, wallahu alam. Tapi kalau dia susah membedakan, dia ambil hukum terakhir. Anggap haid sampai 15 hari. Anggaplah haid sampai apa? 15 hari. Kemudian berikutnya dianggap apa? Istihadah. Dan kemungkinan wallahu alam, jadi wanita yang ditanyakan tadi cenderung kepada jawaban yang ketiga.
Seperti jawabannya Atha ibnu Abi Rabah yang dinukil Imam Bukhari, ini wanita kok haidnya kok lama. Ini tidak istihadhah, ini tapi haidnya apa? Lama. Jadi kalau dia itu tidak punya kebiasaan kok lama ini, maka ambil batasan yang terakhir yaitu 15 hari. Wallahu taala a'lam. Barangkali demikian, jelas atau tidak jelas atau bisa ditanyakan lagi. Jadi seperti itu. Kalau punya kebiasaan, tidak apa-apa, bagus kebiasaannya. Tapi juga harus tahu darahnya. Sifat darahnya itu darah istihadhah atau darah apa? Haid. Karena jangan-jangan apalagi wanita itu setelah melahirkan. Wanita itu setelah melahirkan otomatis awal-awal datang bulannya itu tidak sama sebelum masa hamil. Kalau sebelum hamil mungkin 7 hari atau 5 hari. Setelah melahirkan bisa jadi yaitu kebiasaannya berubah. Perubahan pertama jangan dihukumi langsung apa? Istihadhah. Perubahan pertama setelah melahirkan. Ini kok saya biasanya suci, sekarang kok belum. Oh, tak anggap aja istihadhah. Enggak, tunggu dulu. Harus sabar. Mungkin karena proses tadi setelah melahirkan sehingga ada perubahan. Haidnya yang dulunya 1 pekan menjadi 2 pekan. Harus sabar. Istrinya sabar, suaminya juga apa? Sabar. Yang enggak sabar itu biasanya suaminya. Ya pada biasa sak minggu kok saiki 2 minggu. Ngene iki ya repot bojone situ. Haidnya 2 pekan. Pegel kabeh. Suami sing sabar masih ini takdir Allah, sampean njaluk apa sampean? Seperti itu. Jadi suaminya harus bersabar. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Kita lanjutkan kalau ada pertanyaan. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babun khamsun minal fitrah. Bab 5 perkara dari perkara yang fitrah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al fitratu khamsun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fitrah, perkara yang fitrah, yang suci ada 5. Au khamsun minal fitrah, atau 5 perkara dari fitrah. Yang pertama adalah al-khitan, yaitu sunat. Hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi apa? Perempuan. Hukumnya wajib. Khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan dianjurkan bagi wanita. Dan khitan termasuk perkara fitrah. Kemudian yang kedua, wal istihdad. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Ini termasuk perkara fitrah, perkara yang suci. Yang ketiga, taqlimul adfar, memotong kuku. Dan ini juga termasuk perkara yang fitrah. Yang keempat, wa natful ibd, mencabut bulu ketiak. Sunnahnya dicabut, lebih utama. Kalau dicukur tidak mengapa, yang penting dibersihkan. Tapi lebih utama dicabut. Yang kelima, wa qassus sarib,
yaitu mencukur atau merapikan kumis. Jadi ini termasuk perkara fitrah, yaitu khitan. Kemudian mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan merapikan kumis atau memendekkannya bagi laki-laki. Dan disunnahkan melakukan ini setiap hari Jumat. Sunnahnya setiap hari Jumat. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man igtasala yaumal Jum'ah." Siapa yang mandi pada hari Jumat, wa tatahhara, lalu dia bersuci. Apa maksudnya bersuci? Yaitu dia dijelaskan oleh para ulama, wa tatahhara mastata'a min tuhrin. Lalu dia bersuci semaksimal mungkin. Setelah mandi kok bersuci? Maka dijelaskan para ulama, disunnahkan pada hari Jumat itu memotong kuku. Jadi memotong kuku sunahkan pada hari Jumat. Jangan disisahkan kalau memotong itu. Ada disisihkan yaitu 2 cm atau 3 cm untuk ngambil upil gitu katanya. Atau untuk kalau laki-laki menunjukkan apa ya. Enggak, dipotong sampai rapi. Kemudian mencukur bulu kemaluan. Demikian pula membersihkan bulu ketiak dan merapikan kumis. Ini lebih utama, lebih afdal setiap hari Jumat. Berdasarkan hadis tadi, wa tatahhara mastata'a min tuhrin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian minimal itu paling tidak, ini kalau bisa setiap Jumat sekali. Kalau tidak, yaitu 40 hari sekali. Dan itu hukumnya wajib. Dan itu hukumnya wajib. Nanti akan dibaca hadisnya pada bab ini atau pada bab setelahnya. Itu yang terbaik 1 pekan sekali, setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat yaitu hari merapikan bulu-bulu yang disunnahkan untuk dibersihkan. Ini sunnah, ini lebih afdal. Tapi kalau tidak, maka silahkan memanjangkan kuku 40 hari. Kalau sudah lewat 40 hari, wajib dipotong, dan itu hukumnya wajib. Sudah 40 hari, maka wajib memotong kuku, kumisnya dirapikan, kemudian bulu ketiaknya dicabut, dan bulu kemaluannya dicukur. Itu sudah hukumnya wajib. Lebih utama 1 pekan atau 1 Jumat, setiap Jumat dirapikan. Tapi kalau tidak, maka 40 hari sekali, dan ini hukumnya wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Bab berikutnya, babun asyrun minal fitrah. Bab 10 perkara yang termasuk fitrah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyrun minal fitrah. 10 perkara termasuk fitrah. Yang pertama, qassus syaribi, mencukur kumis atau memendekkan kumis. Yang kedua, wa ifa'ul lihya, memanjangkan jenggot. Ini fitrah. Jadi laki-laki yang jenggotnya dicukur
dia tidak sesuai apa? Tidak sesuai fitrah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengamalkan dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Akan tetapi ketika ada utusan dari raja Persia untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan utusan tersebut kumisnya tebal. Kemudian jenggotnya dicukur bersih. Nabi sallallahu alaihi wasallam membencinya, tidak suka melihatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka melihat orang yang kumisnya tebal kemudian jenggotnya dicukur. Ini menunjukkan memanjangkan jenggot hukumnya wajib. Dan merapikan apa? Kumis dilarang, yaitu memanjangkan apa? Kumis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dua utusan tadi, siapa yang memerintahkan kalian seperti ini tuh? Siapa yang memerintahkan kalian? Jenggot dicukur, kemudian kumis apa? Dipanjangkan. Mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami, itu raja kami. Itu orang-orang terdahulu, orang-orang jahiliyah, itu raja itu dituhankan, disembah. Tuhan kami yang memerintahkan kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, walakin akan tapi Rabbi amarani, Allah Rabbku memerintahkan aku untuk memanjangkan jenggotku dan untuk merapikan kumisku. Dan pada hadis ini merapikan kumis termasuk fitrah, memanjangkan jenggot termasuk fitrah. Jangan dibalik. Maka orang yang kumisnya tebal kemudian jenggotnya dicukur, dia itu kebalikan dari apa? Fitrah. Dia adalah orang yang tidak sesuai dengan fitrah. Kemudian wasiwak, termasuk perkara yang fitrah yang suci adalah bersiwak. Kemudian yang keempat, wastinsyaqul ma, istinsyaq, ketika berwudu menghirup air ke dalam hidung. Ini termasuk perkara yang suci. Wa qasul adfar, dan memotong kuku juga termasuk perkara yang fitrah. Wa ghuslul barajim, membersihkan ujung kuku. Membersihkan ujung kuku. Wa ghuslu al barajim. Kemudian wa natful ibd, yang berapa sekarang? Ketujuh. Wa natful ibd, mencabut bulu ketiak. Wa halqul ana, dan mencukur bulu kemaluan. Wa intiqasul ma, yang ke-9 yaitu intiqasul ma, yaitu istinja. Qala Zakaria berkata, qala Mus'ab, wa nasitul asyira illa an takunal madmadah. Aku lupa yang ke-10, dan yang ke-10 adalah madmadah, yaitu berkumur. Ketika berwudu diwajibkan berkumur, itu termasuk perkara yang fitrah. Qala Qutaibah, qala Waqi, intiqasul ma yakni al-istinja. Waqi berkata intiqasul ma artinya istinja. Istinja yaitu cawi, ya, cebok, itu termasuk perkara yang fitrah. Maka banyak manusia yang sekarang pinter-pinter tapi fitrahnya terbalik. Karena tempat buang kotoran
yaitu nggak ada air sekarang. Ini pelikat semuanya akhirnya. Ini mereka itu lebih senang tidak fitrah, tidak suci. Diganti tisu. Jadi subhanallah. Jadi diganti dengan tisu, ditulisi kamar mandi kering. Tidak ada air maksudnya. Ini kamar mandi kering dan pelikat. Ya. Harusnya tulisi seperti itu. Kering dan tidak fitrah. Jadi istinja itu termasuk perkara yang suci. Tidak mengapa menggunakan tisu jika tidak ada apa? Air. Namun jika ada air kok tetap menggunakan tisu, maka itu adalah fitrah yang terbalik. Itu akal yang terbalik karena tidak sesuai dengan fitrah. Dari hadis-hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama fihi annal Islam dinul fitrah. Bahwasanya Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Bahwasanya Islam adalah agama yang sesuai fitrah. Kemudian pelajaran berikutnya fihi annal Islam dinun nadhafah. Bahwasanya Islam adalah agama yang bersih. Ada sebagian dokter mengatakan bahwasanya yaitu mencukur atau medis mengatakan mencukur jenggot ini termasuk kesehatan dan termasuk kebersihan. Maka kita tidak percaya sama sekali. Itu dusta. Bahkan mencukur jenggot ini mengakibatkan datangnya penyakit. Kalau mereka itu jujur di dalam penelitian, maka menyukur jenggot ini penyakit. Karena orang itu kalau menyelisihi syariat pasti dia itu kena penyakit. Kalau dia menyelisih syariat, pasti dia terkena penyakit sadar atau tidak sadar. Baru setelah itu muncul keterangan, iya ternyata mencukur bersih jenggot itu menyebabkan gampangnya masuk virus ke dalam tubuh seseorang. Ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama fitrah. Islam adalah agama yang sehat. Dan Islam adalah agama yang bersih. Maka Islam memerintahkan kita istinsyak. Mereka yang tidak pernah istinsyak yaitu kering-kering itu di sana dalamnya banyak penyakitnya, banyak virus yang belum keluar. Maka dengan istinsyak yaitu kotoran-kotoran yang ada di hidung dikeluarkan. Maka istinsyak dan yang lainnya termasuk perkara-perkara yang fitrah. Wallahu ta'ala a'lam. Bab berikutnya, babu munawalatil akbar as-siwak. Bab mendahulukan orang yang lebih tua ketika memberikan siwak. Bab ini menjelaskan apabila yaitu membagi makanan hendaklah didahulukan yang kanan. Tetapi apabila memberikan siwak hendaklah didahulukan yang lebih apa? Besar atau yang lebih tua. Jadi sunnah di dalam membagi makanan atau membagi minuman didahulukan yang kanan, tapi jangan diputer. Jelas ya, kita punya tamu ada 10 orang, kita kasih kanan dikasihkan muter lagi. Kemudian yang makan yang paling kiri terlebih dahulu, ini menyelisih sunnah. Jadi kalau ada tamu di rumah saya tak kasih makan,
Jangan diputer, ini kanan dulu. Sampai di sini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menjunjung tinggi sunnah semaksimal mungkin. Karena muter saja kenapa? Ini kebiasaan masyarakat kita kan itu, karena sering kondangan kan gitu kan. Iya, dapat jaminan berkat gitu, muter terus. Nah, sampai makanan pun ikut diputer. Padahal sunnahnya mendahulukan apa? Yang kanan. Jadi tuan rumah sudah mendahulukan yang kanan, tapi yang di kanan diputer, akhirnya kiri yang kena. Maka katakan jangan diputer sampai di sini. Bismillah. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Bukhari, beliau minum minuman. Kemudian Abu Bakar ada di sebelah kiri. Beliau meminta izin kepada yang sebelah kanan. Wahai pemuda, wahai fulan, ya fulan, ata'dan, apakah engkau mengizinkan aku mendahulukan yang sebelah kiri? Maka pemuda berkata, "Dak ya Rasulullah, aku ingin keberkahanmu." Karena sisanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkah. Kalau sisanya Pak Yai mengandung apa? Virus. Tidak ada sunnahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasihkan minuman tadi kepada yang sebelah kanan. Demikian. Jadi tidak kanan dihulukan lalu diputer terus sampai kiri, yang baru kalau kena kiri, yang kiri makan. Ini kebiasaan yang sebenarnya yaitu diganti. Kanan dulu. Mas, amin di sini jangan diputer wis. Bismillah. Kanan dulu. Sunnatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Adapun membagi siwak lebih utama, yaitu bukan membagi, meminjamkan siwak. Ini boleh pinjam siwak, sikat gigi itu boleh dipinjamkan, yaitu didahulukan apa? Yang kanan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, urani fil manam atasawwaku bisiwakin, aku mimpi bersiwak. Fajadabani rajulani, lalu ada dua orang yang menarikku. Ahaduhuma akbar minal akhar, salah satu dari keduanya ada yang lebih besar. Fanawaltu siwakal asghara minhuma, aku berikan siwak kepada yang lebih kecil. Faqilali, lalu dikatakan kepadaku, kabbir. Fadafa'tuhu ilal akbar, dikatakan kepadaku, kabbir, dahulukan yang lebih besar. Fadafa'tuhu ilal akbar, lalu aku memberikan siwak kepada yang lebih besar. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, taqdimu al-akbar fis siwak, mendahulukan yang lebih besar apabila memberi siwak atau meminjamkannya. Mendahulukan yang lebih besar jika memberi siwak atau meminjamkannya. Pelajaran yang kedua, wa amma at-ta'am aw syarab fayustahabbu taqdimul aiman. Adapun membagi makanan atau minuman, lebih utama mendahulukan bagian kanan. Adapun makanan atau minuman, maka lebih utama mendahulukan bagian kanan, dengan catatan tadi,
Yang sudah dibagi jangan diputar lagi, sehingga yang dahulu adalah bagian kiri. Kemudian bab berikutnya, babun ahfus syawaribah wa a'ful liha. Bab rapikan kumis dan panjangkan jenggot. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliful musyrikin ahfus syawariba wa a'ful liha. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin, selisihilah kaum musyrikin, rapikan kumis, pendekkanlah kumis, dan peliharalah jenggot. Dari hadis ini terdapat pelajaran merapikan kumis dan memanjangkan jenggot menyelisihi orang-orang musyrik. Merapikan kumis dan memanjangkan jenggot adalah menyelisihi orang-orang musyrik. Sebaliknya, memanjangkan kumis dan mencukur jenggot termasuk menyerupai orang-orang musyrik. Memanjangkan kumis dan mencukur jenggot termasuk menyerupai apa? Orang-orang musyrik. Kalau sekarang ada orang musyrik yang jenggotnya panjang, seperti orang Hindu itu, yang agamanya Sikh ya, panjang, jenggotnya panjang sampai semua rambutnya nggak boleh dipotong semuanya. Itu mungkin jenggotnya setengah meter ya, rambutnya, kemudian bulu ketayannya mungkin nggak tahu 5 meter atau berapa. Semua tubuh bulu rambutnya nggak ada yang dipotong. Lalu bagaimana dengan mereka? Kita mengatakan menyerupai orang-orang musyrik atau menyelisihi orang-orang musyrik itu dengan dalil, bukan dengan fakta. Ini dalil yang sudah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman dahulu. Orang musyrik kumisnya dipanjangkan, jenggotnya apa? Dipotong. Maka kita diperintahkan menyelisihi. Kita diperintahkan menyelisihi orang-orang musyrik. Dengan apa? Dengan merapikan kumis dan dengan memanjangkan jenggot. Kalau sekarang ada sebagian, bukan semuanya, sebagian orang musyrik, yaitu jenggotnya panjang, kumisnya rapi. Apakah kita disuruh membalik gitu? Jenggotnya kalau gitu potong, kemudian kumisnya panjangkan. Tidak seperti itu. Jadi syariat sudah selesai. Syariat sudah sempurna. Maka menyerupai orang-orang musyrik atau menyelisihi orang-orang musyrik itu dengan dalil, dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala wukita lana fi qassi syarib wa taqlimil adfar wa nadfil ibit wa halqil ana alla natruka aktsara min 40 lailah. Anas ibnu Malik berkata, wukita lana, kita diberi waktu, fi qassi syarib, untuk memotong kumis, untuk merapikan kumis, wa taqlimil adfar, yaitu memotong kuku dan mencabut bulu ketiak serta mencukur bulu kemaluan,
Jangan sampai kita membiarkannya lebih dari 40 hari. Dengan demikian mencukur kumis atau merapikan kumis atau yang lainnya tadi setiap Jumat hukumnya sunnah, dan itu yang terbaik. Tetapi kalau tidak, yaitu maksimal 40 hari sekali. Dan ini hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau sudah lewat 40 hari kemudian kukunya tetap panjang, maka dia dosa. Maka dia telah berdosa, wajib dirapikan. Jadi kalau sudah lewat 40 hari gak dibersihkan, maka dia berdosa. Demikian pula yang lainnya, kumis atau bulu ketiak atau bulu kemaluan harus dibersihkan 40 hari sekali, hukumnya wajib. Tetapi 1 pekan sekali hari Jumat hukumnya apa? Sunnah. Sebagaimana hadis yang dibacakan tadi, itu hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, wa tatahhara mastata'a min tuhrin. Dan pada hari Jumat hendaklah dia bersuci semaksimal mungkin, yaitu selain mandi, yaitu ditambahkan dengan motong kuku dan yang lainnya. Ini kalau bisa dilakukan pada hari Jumat, dan itu yang terbaik. Silakan hari Rabu, hari Kamis, tidak apa-apa. Motong kuku di malam hari tidak masalah. Jadi ada sebagian khurafat masyarakat kita, yaitu tidak boleh potong kuku di malam apa? Hari. Khawatir kukunya miber, jadi apa? Jadi kunang-kunang. Hanya khurafat ini sudah tidak ada. Dulu ada. Ada orang motong kuku, kaget. Kok berani motong kuku di malam hari? Tidak masalah motong kuku di malam hari, di pagi hari tidak ada larangan sama sekali. Wallahu taala alam. Kemudian bab berikutnya, bab ghuslil bauli fil masjid. Bab wajib membersihkan kencing yang ada di masjid. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala baina nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id jaa a'rabiyyun faqama yabulu fil masjid. Anas bin Malik berkata, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, tiba-tiba datang orang Badui. Dia berdiri dan kencing di pojok masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mah, jangan. Artinya hentikan, jangan kencing, ini masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzrimuhu, da'uhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah diputus kencingnya. Biarkan, bisa terlanjur kencing. Kalau dilarang nanti nyiprat kemana-mana kencingnya. Jadi harusnya dia kencing di satu tempat, karena diusir tadi maka kencingnya kemana-mana. Fatarakuhu hatta bala. Lalu para sahabat membiarkan Badui tersebut sampai selesai kencing di masjid. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Badui tadi. Lalu beliau bersabda, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in minal bauli walal qadari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Badui tadi dengan lemah lembut, sesungguhnya masjid ini tidak layak, tidak boleh digunakan sebagai tempat buang kotoran atau buang air kecil. Tidak boleh dijadikan tempat buang air kecil atau air besar. Wa innama hiya li dzikrillah was salati wa qiraatil Qur'an.
Masjid itu untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat dan untuk membaca Al-Quran. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala fa'amara rajulan minal qaumi faja'a bidalwin min ma'in fasannahu alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat untuk mengambil satu ember air lalu disiramkan ke kencing tersebut. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, perintah membersihkan kencing yang ada di masjid. Perintah membersihkan kencing yang ada di masjid. Pelajaran berikutnya, anjuran lemah lembut kepada orang awam. Anjuran lemah lembut kepada masyarakat awam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menegur sahabat-sahabatnya, beliau menegur dengan keras. Seperti Mu'adz bin Jabal ditegur dengan keras, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Wahai Mu'adz, apakah kamu itu tukang fitnah? Karena Mu'adz bin Jabal ini muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngaji, penuntut ilmu. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan keras. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan kepada seseorang, yaitu, "Wahai anak wanita yang hitam." Abu Dzar memanggil demikian, "Ya benas sauda," wahai anak wanita yang hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Beliau berkata, "Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah." Wahai Abu Dzar, kamu adalah seseorang yang memiliki perangai jahiliyah. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat dengan keras. Tapi kalau menegur orang Badui ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan apa? Lemah lembut. Maka demikian anjuran lemah lembut kepada masyarakat awam. Tapi kepada jamaah pengajian harus kerasi kadang-kadang. Kambleng mentalnya, dididik, dimarahi, dipentak. Seperti itu, jangan mutungan, ngaji ngambekan. Jadi dimarahi, tidak ngaji lagi, subhanallah. Sambil mengatakan, "Ustaz tuh gak sampean tok. Kukur satu tumbuh apa? 1000. Waya sekali. Iya, kukur satu di masjid tumbuh 1000 di YouTube. Kukur satu di masjid tumbuh 1000 di YouTube. Demikian. Ini tidak benar. Jadi banyak sekali, yaitu kisah-kisah para ulama dimarahi gurunya, mereka tambah senang, dijadikan pelajaran. Yaitu ketika dimarahi gurunya itu banyak hikmahnya, banyak faedahnya. Ibnu Hibban pernah tidur-tiduran, dimarahi oleh Ibnu Khuzaimah, "Kum ya kasalan, bangkitlah wahai pemalas." Ditulis, hari ini guru saya menulis, "Kum ya kasalan, bangunlah wahai pemalas." Subhanallah, langsung dicatat, dijadikan kenangan. Ini murid yang faham bagaimana kepingin menjadi orang yang bermanfaat. Tetapi murid yang mutungan, ya, kalau sekiranya ini ada ustadz marah jamaah pengajiannya, "Bangun loh, pemalas sampai itu. Terlambat ya ngaji." Dasar pemalas. Besok gak ngaji lagi. Wis ngambek wis. Malah ini Ibnu Hibban dicatat apa yang disampaikan oleh gurunya tadi. Jadi demikian. Jadi kepada masyarakat awam
hendaklah kita lemah lembut kepada yaitu penuntut ilmu, hendaklah tegas, dididik supaya menjadi orang yang bermanfaat. Demikian yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, membersihkan atau mensucikan tanah yang dikencingi dengan menyiram air di atasnya, bukan dengan mencangkulnya. Jelas ya? Mensucikan tanah yang dikencingi. Cukup dengan apa? Menyiram air, bukan tanahnya yang dicangkul, tidak perlu. Jadi cukup disiram dengan air, bukan dengan mencangkul tanah tersebut. Walaupun airnya meresap, kencingnya meresap ke dalam, tidak masalah. Cukup disiram lagi, maka sudah suci dan boleh dipakai sholat di atasnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini pengajian kita, yaitu pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Masih ada beberapa menit. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tafadhal barakallahu fikum. Silakan Mas Agus. Yang mana? Iya, semuanya untuk laki-laki dan perempuan kecuali yang mencukur kumis dan memanjangkan apa jenggot. Kalau ada perempuan punya kumis, ya ini bukan fitrahnya perempuan, maka tidak mengapa beli obat untuk mematikan kumis tersebut. Karena fitrahnya wanita tidak berkumis. Demikian pula wanita ada yang punya jenggot, ada. Maka sebagian ulama mengatakan wanita yang berjenggot tetap diwajibkan memperpanjang jenggotnya. Nah ini wallahu a'lam, tidak. Jadi bagi wanita kalau punya jenggot boleh dibelikan obat untuk mematikan jenggotnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan. Ana diundang tetangga dalam acara pernikahan. Di acara tersebut ada musik. Apa yang ana lakukan? Datang tetapi ada musik. Tidak datang tidak memenuhi hak-hak tetangga. Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Jadi datang kalau acaranya sudah selesai atau acaranya belum dimulai. Sudah selesai, anggap aja kita yaitu ada kerjaan di luar, kita sibuk. Karena ada jadwal yang lain itu bisa dikatakan sibuk. Tidak dusta kita itu. Jadi kita ngaji. Mohon maaf saya kemarin ada pengajian. Saya tidak bisa meninggalkannya, saya bisa datang sekarang. Jadi kalau bisa menghindar, lebih utama menghindar. Kemudian di hari yang berikutnya baru kita datang. Di hari yang berikutnya kalau musik-musiknya sudah selesai kita datang, yaitu ini lebih selamat, ini lebih utama. Demikian wallahu a'lam. Tapi kalau kita tidak tahu, kita diundang teman yang ngaji, kita tidak tahu ini ada musiknya atau tidak. Ternyata kita mendatangi tempatnya. Setelah itu ternyata ada musiknya. Karena teman yang ngaji tadi keluarganya masih belum satu suara. Ada yang punya wewenang di situ. Dan teman kita tidak memiliki kekuasaan di keluarganya. Maka apa boleh dibuat sudah. Jadi kita sudah menunaikan kewajiban kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau ini dilakukan sahabat, maka sahabat langsung pulang. Contohnya Abu Ayyub Al-Ansari.
Abu Ayyub Al-Ansari diundang oleh Ibnu Umar, dan di rumahnya itu dihiasi dengan kain. Dengan kain. Menghias rumah dengan kain itu tidak boleh. Dekor dengan kain itu tidak boleh. Maka Abu Ayyub langsung balik. Cabut itu dekor-dekor, kalau tidak saya pulang. Seperti itu. Maka Abu Ayyub langsung pulang. Abdullah bin Umar setelah itu sama. Ketika ada acara pernikahan, dekornya itu ada kain-kain. Maka Abdullah bin Umar berkata, apakah Ka'bah itu pindah ke sini? Kan dilarang memasang yaitu hiasan dengan kain di dinding kecuali di Ka'bah saja. Ya, kalau jendela tidak apa-apa, pakai tirai. Tapi kain, ini tembok terus dikasih kain. Jadi seperti itu. Jadi kita melihat banyak di antara kita yang sudah ngaji tapi masih gampang-gampangan di dalam masalah walimah. Masih terlalu gampang-gampangan di dalam urusan yaitu dekor mendekor. Jadi harusnya belajar bagaimana mendekor yang paling tidak menyelisihi yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindari gambar yang bernyawa dan hindari mendekor dengan kain. Dengan kain itu dihindari. Kalau selain kain enggak ada larangan. Hukum asal yaitu perkara mubah, perkara muamalah, hukum asal itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hiasan dengan apa? Silahkan. Dengan tulisan atau dengan apa? Silahkan. Selamat datang para tamu. Mohon doa restu. Mohon doa restu dan seterusnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Maka lebih selamat kita datang yaitu kalau acaranya sudah selesai, karena kita harus sabar. Hidup di akhir zaman, Islam dalam keadaan asing. Banyak masyarakat yang mengamalkan Asmaul Husna yang dilakukan bagaimana menurut syariat. Ini tidak ada dalilnya. Allahul ladzi la ilaha illa huwal Malikul Qudusus. Ini semua ada dalil. Jadi diamalkan. Yang penting itu mengamalkannya, menghafal dan mengamalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahsaha dakhalal jannah." Siapa yang menghafalnya dan menjaganya, siapa yang menghafalnya dan mengamalkannya, maka dia dijamin surga. Contohnya kita yaitu mengamalkan Asmaul Husna. Kita mengenal nama Allah Al-Wadud yang maha mencintai. Allah namanya Al-Wadud yang maha mencintai. Bagaimana konsekuensinya? Yang penting kita mengamalkan itu. Allah akan mencintai hamba-hambanya yang beramal untuk mendapatkan cintanya. Maka beramallah supaya kita dicintai Allah. Karena Allah itu maha mencintai. Allah maha melihat. Janganlah Allah melihat kita kecuali kita melakukan perbuatan yang diridhoi Allah. Itu yang penting dari Asmaul Husna, yaitu mengamalkan kandungannya, bukan dengan melakukannya. Adapun melakukan Asmaul Husna itu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan berikutnya, saya ngaji lalu kurang halaman belakang angin, baiknya kita tutup atau lanjutkan? Saya ngaji Al-Quran lalu buang angin, mungkin buang angin, apakah kita lanjutkan atau kita tutup? Ya lebih baik kita lanjutkan, tetapi wudu dulu, lebih afdal. Kalau ndak tayamum, bismillah tayamum, kemudian lanjutkan, tidak mengapa. Kita membaca Al-Quran, kemudian buang angin, kalau bisa ditahan lebih afdal.
Kalau tidak bisa menahan, daripada berhenti lebih baik lanjutkan wudu lagi. Kalau mau yang lebih afdal, wudu lagi. Kalau tidak, silahkan tayamum, tidak mengapa. Tayamum kan tidak sampai setengah menit. Bismillah, pegang tembok, kemudian mengusap wajah dan telapak tangan. Kemudian lanjutkan membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Ini masalah khilaf di antara para ulama. Khilaf yang panjang lebar. Tetapi lebih utama tetap membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Demikian. Ada yang lain silakan. Ya. Insyaallah tidak mengapa. Wanita yang haid membaca Al-Quran tidak mengapa. Apabila orang kafir tidak mengapa, yaitu diajari Al-Quran. Apabila orang kafir tidak mengapa diajari Al-Quran, apalagi wanita muslimah. Apalagi wanita yang muslimah tidak mengapa. Wanita yang tidak haid saja baca Al-Qurannya malas-malasan. Kemudian kalau haid sok-sokan, kenapa enggak baca Al-Quran? Saya sedang dapat. Iya, sampai aneh gak haid aja gak mau Al-Quran. Saya haid alasan lagi dapat apa? Jadi seperti itu. Jadi ala khilaf. Jadi khilaf. Wanita yang nifas berarti enggak baca Al-Quran 40 hari dong. Wanita yang nifas berarti paling tidak baca Al-Quran sekitar 40 hari. Maka dari khilaf ulama, pendapat yang lebih rajih wallahu alam, wanita yang haid tetap membaca Al-Quran. Caranya bagaimana? Ya wudu terlebih dahulu. Walaupun dalam keadaan haid tetap wudu. Walaupun dalam keadaan haid tetap wudu, kemudian membaca Al-Quran. Dan wudu tetap disunnahkan walaupun dalam keadaan haid. Demikian pula mandi tetap disunahkan walaupun dalam keadaan haid. Wanita yang mau ke lapangan untuk hari raya tetap disunahkan mandi walaupun dia dalam keadaan apa? Haid. Demikian. Jadi Nabi SAW bersabda kepada Aisyah yang haid di musim haji, if'ali ma yaf'alul hajj. Kerjakan semua yang dikerjakan jamaah haji kecuali janganlah tawaf. Yang dikerjakan jamaah haji itu salah satunya talbiyah, ibadah yang agung, membaca Al-Quran. Takbir itu ibadah yang sangat agung. Maka tidak mengapa membaca Al-Quran. Nabi SAW menulis surat kepada raja-raja seperti Raja Heraklius. Di dalam suratnya ada ayat Al-Quran, padahal mereka orang kafir. Apabila orang kafir tidak mengapa menyentuh Al-Quran, maka umat Islam lebih tidak mengapa lagi. Akan tapi lebih utama, saya mengatakan lebih utama, yaitu kalau mau ngaji terlebih dahulu berwudu. Walaupun dalam keadaan haid. Walaupun dalam keadaan haid, hendaklah wanita tetap mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran sebelum membaca Al-Quran tetap berwudu terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Kalau kita doa ambil doa dari Al-Quran, ketika kita doa di tempat umum itu benar-benar diganti apa? Doa dari Al-Quran kenapa diganti? Rabbana kan cukup. Kalau Rabbi, apanya yang diganti contohnya? Ya, Rabbi habli minas solihin. Kalau kita doa di depan umum diganti Rabbana hablana. Karena Rabbi itu untuk kita. Ada imam kunut membaca Allahumma hdini fiman hadait. Makmumnya asarasan makmum ngamini. Imamnya doa dewi. Allahumma hdini fiman hadait. Oh ini berarti bantu imam ini berarti. Ganti Rabbana Allahumma hdina fiman hadait. Jadi mengganti dhamir tidak mengapa. Seperti doa untuk jenazah.
Allahumma ghfir lahu. Kalau jenazahnya laki-laki diganti dengan Allahumma ghfir laha. Kalau jenazahnya apa? Perempuan. Jadi insyaallah tidak mengapa mengganti dhamir apabila doa untuk umum. Jadi dari dhamir saya diganti dengan dhamir kita. Kata ganti saya diganti dengan kata ganti kita. Insyaallah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Itu tidak termasuk merubah doa dari Al-Quran. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya Pak Budi. Hadis nomor 100. Ini yang menunjukkan Aisyah itu haid di mana? 174. Ya, hadis riwayat yang lain. Aisyah ini ada dua potongan. Aisyah itu menceritakan dia haid dan dia iktikaf. Jadi kalau sedang iktikaf apakah haid? Wallahu alam. Tapi yang jelas hadis yang Aisyah itu haid itu hadis apa riwayat yang lain. Dilihat dari riwayat yang lain. Di antaranya Imam Bukhari menyebutkan riwayat hadis ini. Itu Aisyah sedang haid. Aisyah berkata, fa urajjiluhu wa ana haid. Aku menyisiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal aku sedang apa? Haid. Ya, dilihat dari jalur yang lain. Jadi karena hadis itu ada jalur-jalur yang lain. Hadisnya sama tetapi diriwayatkan riwayat yang lain di dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahannya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.